Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya. Kita bertemu lagi nih dengan guru favorit nih, Teh Ais. Sangat-sangat ditunggu-tunggu nih kemarin-kemarin pada nanyain Teh Ais. Alhamdulillah sekarang bisa bertemu lagi sama Teh Ais untuk kuantitatif pada sesi yang kedua ini. Oke, marilah kita buka pertemuan kali ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, teman-teman udah pada siap kah? Apalagi ini ada Teh Ais kuantitatif terfavoritnya Saintek 1. Katanya bener Teh Ais kemarin pada bilang kayak gitu. Luar biasa nih. Kayaknya jadi guru favorit tuh luar biasa nih. Nah, oke, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 10.03 waktu Indonesia Barat, kita langsung saja serahkan kepada Teh Ais untuk memberikan materi untuk sesi hari ini. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih Teh Yuni. Sebelumnya, sorry nih, aku mau pastiin dulu suaraku bisa kedengeran nggak ya? Soalnya ini aku sambil di jalan karena kebetulan ada kepentingan keluarga yang mendadak. Tapi aku pastiin dulu bisa kedengeran nggak dengan jelas? Kedengaran kok Teh suaranya. Oh, tapi berisik nggak, ada suara motor dan lain sebagainya? Ada tapi nggak terlalu sih. Oh, bisa diterima suaraku? Kedengaran. Ya, nanti kalau misal ternyata suaraku nggak bisa diterima dengan baik, tolong bilang ya, biar aku coba menepi. Siap. Oke. Ya, aku izin off cam dulu ya, sementara ya. Oke, Teteh. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Aku tersanjung loh, masuk kelas ini terus dipuji-puji gitu. Ya, nanti aku terbang gimana? Akunya udah kurus, terus terbang. Aku juga senang sih di Saintek 1 ya. Kayak apa ya? Kayak nggak ngajarin gitu, tapi kita belajar bareng. Iya, ada yang menebak pohon tuh. Oke. Yang lain boleh off cam, tapi aku izin mohon maaf. Yang lain boleh off cam, tapi mohon maaf saya sendiri izin untuk off cam dulu ya. Tapi jika mau sementara ini mau off cam semua juga nggak masalah, karena aku sendiri aja nggak off cam. Oke deh. Ya, materi kita yang ini bukan bahas TO ya? Bahas TO nggak sih? Betul, Teh, betul. Ya, Teh. Kalau di jadwal. Iya, bahas TO. Materi kan? Hey, halo. Halo. Apa Teh nggak jelas? Oh, suaraku nggak jelas. Cek, suaraku jelas nggak ya? Agak Kurang noise, jelas, Teh. Agak noise, Teh. Ada tetap. Ada ya jelas. Suara-suara angin. Kalau kata bahasa Sunda mah ngerebek. Betul. Oke. Ya, benar. Oke, siap. Aku menepi dulu ya. Oke, Teh. Boleh. Sini nggak apa-apa. Berapa menit? Hah? Setengah? Gimana sama Bapak? Hah? Aku udah. Yaudah deh, boleh.
sambil mulai aja. Ini sambil aku cari tempat buat menepi yang ada chargernya, bentar lagi nyampe. Tapi aku langsung mulai aja ya, takutnya nanti kelamaan. Iya Teh, boleh. Ya, Teh, ya, Oke. Bang. Udah nampak share screen-ku? Udah Kak. Udah, Teh. Ya, Teh. Oke. Gimana kalau nilai TO kedua kemarin? Ini enggak? Ada peningkatan enggak? Ada, alhamdulillah. Ada. Oke, alhamdulillah sip. Berarti artinya berkembang, tidak perlu untuk melihat ke ini ya. Melihat sementara untuk melihat perkembangan itu tidak perlu melihat ke orang lain, tapi lihatlah perkembangan di diri sendiri. Itu nggak boleh masuk Mas. Boleh nggak sih? Boleh banget, Teh. Boleh banget. Ntar ya, aku mau masuk ke pondok pesantren dulu. Aku tak numpang di sini. Nanti jemput aja di sini ya. Hah? Jenengan sih pesantren. Tapi berisik nggak sih? Oke, aku nunggu di sini aja. Alhamdulillah. Akhirnya. Nah, sip. Aku bisa on cam nih. Yuk kalau gitu temenin aku on cam yuk. Temenin yuk. Yeay, ada temennya Gilang. Gilang apa kabar? Alhamdulillah baik, Teh. Kameranya jelek kalau di laptop ya, aduh. Kameranya Nggak jelek. kelihatan. Terus wajahmu jadi kurang ganteng gitu kalau kamera jelek. Enggak, jadi gelap gitu maksudnya. Oke. Kalau wajah sama aja, gak bisa gimana Wajah ya. sama aja ya. Tetap ganteng terus ya. Amin, amin, amin. Ini yang lain masih mati nih. Ya, oke. Yang memungkinkan bisa temenin aku ya. Oke? Baik, kita mulai. Ada 20 soal kemampuan kuantitatif dan alhamdulillah ya, kemarin udah pada tahun nilainya dan meningkat. Ya, semoga semangatnya tetap terjaga. Jadi berikut-berikutnya tetap meningkat sampai ke berapa nih targetnya? 1000 TPS. Target berapa nih Saintek 1? Saintek 1 kan ini ya, apa namanya? Nilai-nilainya kayaknya yang tertinggi gitu ya. Jadi targetnya tinggi juga dong harusnya. Oke, kita sekilas-kilas saja ya. Kalau misalnya seandainya nggak ada yang perlu dibahas, berarti kita lewat aja. Enak nih, aku nemenin belajar anak-anak yang udah wow gitu ya. Kilat pasti belajarnya cepet nih. Oke deh. Nomor 1, aman atau ada kesulitan? Aman, Kak. Aman. Insya Allah, Kak. Sip, lanjut ya. Aman. Oke, mantap. Nomor 2. Perlu dibahas? Oh, Enggak, Teh. Yang masih nomor aman. 1 tadi. Teh, yang nomor 1 tadi Fadila salah, Intan. Oh, ada yang salah nomor 1. Iya. Oke, baik. Kalau ada yang salah, boleh deh kita bahas sekilas ya. Kemungkinan kesalahan yang terjadi di tipe soal nomor 1 ini sebenarnya bukan karena nggak paham konsepnya. Ya, kemungkinan kesalahan terjadi itu adalah karena kurang teliti aja. Nah, jadi tuntutan nomor 1 ini apa? Bukan konsep tuntutannya, tapi ketelitian. Oke? Nah, jadi hati-hati. Jangan sampai kita bunuh diri di soal mudah ya.
Artinya apa? Wah, soal mudah, aku bisa ngerjain, ternyata salah. Wah, itu sayang sekali. Itu lebih menyakitkan daripada putus sama pacar ya. Oke. Yuk, nomor 1. Minus 4, segitiga 4, segitiga 2. Lakukan, ikuti definisi di soal ya. B kuadrat. Kita kerjakan dulu minus 4, segitiga kebalik 4. Oke, B kuadrat berarti 4 kuadrat dikurangi A-nya. Minus 4 dibagi 2. Mana dulu yang dikerjakan? Yang dikerjakan adalah bagi. Sip. Min 4 jadi positif. Positif 4 dibagi 2. Berarti positif 2. Oh, jadi jawabannya adalah 18. 18 segitiga 2. 18 segitiga 2. Wow, kok gede? Gede ya? Aku ada yang salah nggak sih? Kok gede banget angkanya? 18 kuadrat. Enggak, Teh, udah. Benar? Oh iya. Oke. Tapi kok gede angkanya? 2 kuadrat. 2 kuadrat dikurangi. Oh enggak, jadinya enggak ya? Oh, yang dikuadratin Kan dibagi 2-nya. nanti 2. Oke. 18 dibagi 2. Jadi 4 dikurangi 9. Minus 5. Ya. Iya, Teh. Sip, lanjut ya. Yang tadi masih salah, udah menemukan kesalahannya di mana? Biar enggak sampai diulangi. Udah. Kayaknya salah masukin yang 18 itu deh. Oh iya, aku tadi juga kepikiran 18 kok gede banget, 18 kuadrat makin gede. Ya, oke, sip. Berarti ketelitiannya aja ya. Siapa tadi? Siapa nih? Indah teh. Intan ya, Intan. Oke. Ya, lanjut nomor 2. Nomor 2, triknya samakan penyebut ya. Paling ini aku, bukan trik sih, emang alurnya ya. Paling aku tulis aja gini. Ini langsung 6, terus yang atas kamu kalikan. Nanti kerjain sendiri ya. 3 dikali 3x min y. Yang ini juga dikalikan. Berarti ditambah karena penjumlahan 2x plus 5y. Bisa melanjutkan sendiri? Bisa teman-teman? Bisa. Oke. Sip. Lanjut. Nomor 3. Pembagian oleh. Mirip ya sama yang pengurangan oleh atau dari gitu. Nah, oleh, oh berarti lakukan aja biasa. Ya, lakukan aja biasa. Tetap biasa ditulis. Oh, 9 min x kuadrat. Nggak perlu dibalik ya. Kalau dari baru dibalik. Min 15 dibagi x min 3 per 10 min 2x. Diapain nih kalau bagi? Oh, dikali terus dibalik. Atau balik biar nggak kosong. Siapa yang senang masak kosong? Lupa dibalik itu. Kayak gitu. Terus diapain? Difaktorin yang di sini ya. Faktorin 3 plus x dikali 3 min x. Per berapa nih? Bisa keluar angka berapa nih? 3x min 15. 3. 3. X min 5. Oke, sip. Yang ini kalau dikeluarin, siapa yang dikeluarin? Coba. 2 ya. 2. 5 min 5 dikurang X. Oke, sip. Per x min 3. Mana nih yang bisa dicoret? Cari yang bisa dicoret. Oh, yang bisa dicoret. Jebret, jebret, cerut. Cerut, gitu. Betul lah. Yang mana lagi? Oh, ini hasilnya berapa? Minus 1 ya. Kenapa minus 1? Karena tandanya berkebalikan. Oh, tandanya tuh yang minus harusnya yang di sini 3, tapi yang di sini kok malah X-nya. Oh, berarti dia minus 1. Ini juga sama ya. Nah, cerit. Ini minus 1, ini 1. Boleh kebalik juga boleh. Kamu mau minus 1-nya yang sebelah sana, boleh yang sebelah kanan. Sebelah kiri minus 1 boleh. Gitu ya. Nanti hasilnya sama. Ya udah deh. Minus 1 per minus 1. 1 ya, 1. 3 plus X. 3 plus X. Jadi hasilnya tinggal 3 plus X dikali 2 dibagi 3. Udah deh, dapat yang B. Lanjut ya. Kita ngebut ya, ngebut. Biar semuanya selesai. Yap, nomor 4. Ada kesulitan nggak? Ada, Teh. Bingung. Oh, oke, bingung. Nah,
Kalau soal semacam ini, bingungnya pasti hanya di satu hal, yaitu apa? Mengubah soal cerita menjadi kalimat matematikanya. Ya, kalau udah ketemu kalimat matematikanya, pasti kalian bisa ngerjain. Pasti ceritanya hanya di menemukan kalimat matematikanya. Gimana kunci untuk bisa kita membuat kalimat matematika dengan tepat? Ikuti ya, pertama tentunya baca dulu. Lalu apa? Pahami dia, ikuti alur yang diinginkan. Ya, temukan kata kuncinya. Karena kalau mengubah ke kalimat matematika, artinya apa? Artinya ada sebuah variabel, biasanya kayak gitu. Nah, variabel itu apa sih? Variabel itu adalah sesuatu yang berubah-ubah. Kenapa berubah-ubah? Karena yang namanya variabel itu, misal yang kita kenal itu X. X itu bisa boleh masuki angka min 5, boleh masuki angka setengah, boleh jadi berapa pun boleh. Artinya apa? Kita temukan dulu dong variabelnya apa, dan yang tetap itu apa. Contoh nih di soal ini. Sekolah itu dia ada sebuah asrama yang memiliki beberapa kamar. Nah, kemudian ketika si kamar itu diisi oleh 3 siswa, maka ada 6 yang nggak dapat kamar. Tapi kalau diisi 4, justru ada 1 kamar kosong. Berarti yang berubah-ubah apanya? Yang diatur di sini, yang diubah-ubah itu apanya? Apakah siswanya, apakah jumlah siswanya itu berubah? Apakah pengaturan kamarnya berubah atau apanya? Jumlah Pengaturan kamarnya. Pengaturan kamarnya, ya betul sip. Artinya apa? Artinya yang jadi variabel berarti kamarnya, ya. Berarti kamarnya yang jadi variabel. Kita misalin kamar itu misalnya X. Contoh sederhana gini deh. Rumus ruas lingkaran apa? VR kuadrat. Ya, VR kuadrat. Kenapa disimbolkan dengan R? Karena yang berubah-ubah jari-jarinya. Terkadang orang bikin lingkaran kecil, atau lingkarannya gede, atau lebih gede lagi. Artinya apa? Artinya yang berubah-ubah jari-jarinya. Maka jari-jarinya itulah yang disimbolkan sebagai variabel R. Karena sesuka si pembuat soal mau R-nya berapa, atau sesuka kita yang membuat lingkaran mau R-nya berapa, kan terserah, artinya itu yang bisa berubah. Jadi disimbolkan. Oke. Nah, yang tetap apanya? Yang tetap apanya? Yang tetap Jumlah siswanya. Iya sih, jumlah siswanya tetap. Jumlah siswa tetap. Nah, kalau jumlah siswa, ini kita bisa tentukan dengan, ya, jumlah siswa bisa kita tentukan dengan apa? Dengan, misalnya, kalau tiap kamar diisi 3 orang. Artinya kalau misalnya ada 4 kamar, berarti ada berapa orang? 12. Kalau 1 kamar 3 orang, 4 kamar ada berapa orang? 12 orang. 12. Betul. Gimana caranya dapat 12? Tadi kamu apa itu? 3 kali 4. Iya. Dikali 4 ya. Jumlah siswa dikali 4. Betul. Tadi jumlah siswanya berapa? 3. Dikali kamarnya berapa? 4. Tapi di sini kita udah misalin kamar itu adalah X. Berarti 3 kali X. Paham belum yang di sini? Paham? Bisa dipahami? Ya, Kak. Bisa ya. Terus akan ada 6 siswa yang tidak dapat kamar. Berarti siswanya masih sisa tuh. Kalau masih sisa berarti diapain? Di plus. Iya, di Tambah plus. Ya, betul sekali. Oh, masih sisa 6. Jadi jumlah siswa yang ada sebenarnya ada berapa? Ada 3 kali kamar ditambah 6. Karena ada yang belum kebagian. Nah, akan sama dengan, kenapa sama? Karena jumlah siswanya nggak berubah-ubah, nggak ada yang berkurang gitu ya, atau nggak ditambahin juga. Cuman posisi kamarnya yang diubah. Oke, jika setiap kamar diisi oleh 4 siswa, maka akan ada 1 kamar kosong. Diisi oleh 4 siswa, berarti gimana persamaannya? 4. 4X 4X tambah 1. Kurang. Iya. Ada 1 kamar kosong. 1 kamar kosong. Tadi kamar itu siapa? Nah, Ditambah X. kurang X, ya. 1. Kurang 1. Ya, tadi udah ada yang jawab kurang 1. Kenapa kurang 1? Karena kamarnya 01. Yang dikurang 1 siapanya? 4X-nya apa X-nya? Ini harus teliti lagi. 4X-nya apa X-nya yang dikurang 1? X-nya, Kak.
X-nya. Nah, X-nya. artinya kita perlu naruh kurung di sini. Oh. Oke? Bisa dipahami? Ya, jadi ini yang berkurang satu atau yang nggak ada isinya, ya, yang nggak ada isinya itu adalah satu kamar. Contoh aja gini. Contoh nih, di sana ternyata ada 3 kamar. Ya, di sana ternyata ada 3 kamar. Kemudian kamarnya yang satu kosong. Berarti isinya berapa orang? Nanti kita buktikan. Apakah bersamaan ini benar? Kalau ada 3 kamar tapi yang satu kosong, berarti ada berapa orang? 6. Bagian ini. Bagian ini. Misal ada 3 kamar, tapi satu kamarnya masih kosong. Berarti ada berapa orang? Ayo. Ada berapa orang? Hei. Isi per kamarnya 4. Ya, isi kamarnya 4. Ini aku panah yang 4. Betul. Ada 8 kan ya. Kita akan coba apakah betul 8 kalau kita isi ke sini. Oh, ada kamar 3. Oh, yang satu kosong. Bener nggak 8? Oh, bener 8. Jadi logika kita yang kita masukkan ke persamaan ini atau ke kalimat matematika ini benar gitu. Jadi kunci lain ketika kalian bingung untuk nentuin kalimat matematika, apa yang harus kalian lakukan? Coba aja ngacak, terserah. Oh, aku mau nganggap kamar itu 5 misal gitu. Kalau aku nganggap kamar itu 5, padahal yang satu kosong, ya. Aku mau nganggap kamarnya ada 5. Di mana maksudku? Oh, di sini. Kamarnya ada 5, berarti 4 kali 5. Yang satu kosong. Aku coba tak tambah 1. Bener nggak ya 21? Kalau kamarnya ada 5, yang satu kosong. Berarti cuma ada kamar 4. 4 kali 4, 16. Tapi kok aku nemunya 21? Oh, berarti kayak gini aku salah bikinnya. Gitu. Oh, aku tak ganti apa kurang 1 ya? 19. Lah, masih salah. Oh, gimana ya? Oh, gini berarti. Bener. Nah, baru deh diwujudkan kebersamaan. Itu cara ini sih, cara apa ya? Cara bodon untuk kita. Bodon itu artinya terserah ngasal, yang penting kita tuh nemu alurnya gitu. Oke, udah paham sampai alur yang 4 kali X min 1 ya? Sekarang kita tinggal lanjutkan. 6. Ini kali pelangi yuk. 4 kali min 1 min 4 dipindah ruas jadi plus 4. Nah, di sini 4x minus 3x. Berarti x sama dengan 10. Gimana? Bisa dipahami? Bisa, Teh. Oke, sip. Yuk, lanjut. Nomor 5. Nomor 5 gimana? Paham juga atau bingung juga? Paham atau bingung juga? Kerja ini sama kayak yang waktu itu kan, Kak? Sama kayak, udah pernah ya? Udah pernah kah? Jadi yang A itu dijadiin 1/20 bagian Iya, yang selesai. betul. Oh iya, udah pernah berarti kayaknya. Tapi beda soal, cuman beda ini ya. Ya beda model soal. Beda model soal. Oke, berarti A itu bisa mengerjakan 1/20 bagian kerjaan ya. 1/20 bagian per hari. Per hari. Oke. Ya, ibaratkan kerjaan ini, mungkin ada yang masih bingung apa sih, gimana sih kaitannya dengan kerjaan gitu ya. Kaitan dengan kerjaan itu kayak gimana. Kalau ada yang bingung, ibaratkan aja kerjaan itu bisa kita data, artinya bisa kita kasih nomor gitu. Kalau dia bilang 20 hari baru selesai, artinya sehari berarti ibaratnya dia cuma ngerjain 1, besok lagi ngerjain 1, sampai dia ngerjain 20. Nah, ibaratkan kayak gitu. Oh, berarti satu hari dia bisa 1/20 bagian ya. Itu untuk si A. Kemudian untuk si B 1/10. Lalu bersama-sama. Oh, kalau bersama-sama berarti siapa yang melakukan? Yang melakukan ya A ditambah B. Ya. Dikali berapa? Berapa hari itu? 3 hari ya. 3 hari bersama-sama. 3 hari. Nah, ya udah deh, 1/20 tambah 1/10 dikali 3 gitu. Oh, berapa nih? Nanti hitung sendiri. Kayaknya ketemunya 20, 10 tuh ini 20, ini 9 gitu ya.
Aku lompati aja teknis hitungnya, silahkan disamakan dengan dan sebagainya. Berarti sisa kerjaannya berapa? Berarti sisa kerjaannya 11/20, betul. Oh, mau dikerjakan si A. Dikerjakan A, padahal A bisa ngerjain 1/20. Berarti berapa hari nih? Maka butuh 11 hari. Nah, ya udah deh ditotalin. Nah, jadi ada 14 hari. Oke. Lanjut. Kak, itu dapat 11/20 dari mana? Oh iya, oke. Dapat 11/20 tadi ngambil dari tetangga atas. Ya, dari sini. Ya, atasnya kecil. Nah, dari tetangga atas. Utuhnya ada berapa? Semua pekerjaan ada berapa? Ada 20. 20/20 dikurangi 9/20. Ya, 20/20 itu apa arti? Ibaratnya satu pekerjaan penuh. Ya, ini tuh satu pekerjaan penuh. Satu pekerjaan sudah dikerjakan. Ini sudah dikerjakan 9/20. Nah, jadi masih 11/20. Oke? Makasih, Kak. Sip, sama-sama. Ada lagi Teh, yang izin mau bertanya? Teh. Iya, monggo. Siapakah ini? Ntar aku cari gambarnya siapa yang bertanya. Titi, Ya, silakan. Titi, oh ya, Titi Sayeti. Ya, silakan Titi. Kita itu kalau dikali 3 harinya kenapa nggak dibalik dulu Teh? Jadi 20/9 dikali 3 gitu Teh. Oh, kenapa nggak dibalik? Karena kita lagi ngomongin seberapa bagian kerjaan yang selesai. Ya, kita lagi ngomongin seberapa bagian kerjaan yang selesai, bukan ngomongin hari. Kalau kita misal ditanya berapa hari, misalnya gitu, kita lagi ngomongin hari, berapa hari dia selesai. Kalau nggak ada harinya, biasanya justru kita ditanya hari kan, berapa hari mereka selesai, berarti 20/9. Itu baru dibalik. Ya, 20/9. Oh, berarti mereka ngerjain bersama-sama itu selama 2, sekian hari. Itu kalau nanya hari, kalau dibalik. Kalau kita lagi ngomongin banyak kerjaan, seberapa bagian kerjaan yang sudah dikerjakan, itu tidak dibalik. Ya, karena tadi kita sudah menemukan perumusan di awal bahwa apa? Bahwa kalau dia selesai 20 hari, ibaratkanlah ada 20 pekerjaan. Ibaratkan sehari itu satu kerjaan. Satu hari sama dengan satu kerjaan. Berarti dalam kita lagi ngomongin kerjaan, berarti satu hari dia selesai seberapa? Satu hari dia baru selesai 1/20 kerjaan. Jadi kita lagi bilang kerjaan, bukan sedang mengobrolkan berapa hari dia bisa menyelesaikan 1/20, berapa hari dia bisa menyelesaikan sekian kerjaan, berapa hari dia bisa menyelesaikan setengah dari kerjaan, misalnya kayak gitu. Kalau ditanya hari baru dibalik 20/1, 20/9. Tapi kalau kita lagi ngomongin banyak kerjaan yang sedang dikerjakan atau yang sudah dikerjakan, maka tidak perlu dibalik. Karena kesepakatan di awal satu hari itu 1/20 kerjaan. Artinya kalau 3 hari, kan ini perbandingan lurus. Kalau satu hari 1/20 berarti 3 hari berapa? Ya 3/20 makin nambah. Kalau 20 hari berapa? Ya 20/20 selesai. Satu bagian kerjaan selesai. Gimana Titi? Oh iya Teh, makasih banyak. Sip, tapi udah plong atau masih ganjel? Teh ini teh yang 9/20 dari mana teh? 1/20 tambah 1/10 dikali 3 bukan? Iya betul. 9/20 bukan? Atau aku salah ngitung? Coba 1/20 tambah 1/20 berapa? 3/20. Benar. 3/20 ya? Oh iya teh ya. Oke. Oh, salah Ya. hitung. Maaf. Oke. Sip, ada lagi yang mau bertanya? Udah? Bisa lanjut? Lanjut teh. Oke, sip. Ini bisa? Udah pada bisa belum? Belum, Teh. Belum.
Oke. Kayaknya sih kalau ini kesalahannya, aku pikirnya kesalahan yang dilakukan siswa adalah mengerjakannya satu kali. Nah, itu biasanya salahnya di situ. Padahal ini kita ngerjainnya harus dipisah. Kenapa? Karena ada yang istimewa. Siapakah yang istimewa? Dia istimewa. Nah, kita cari. Coba ribuan. Ribuan itu berarti kita bikin berapa slot? 4. Oke, sip. Bikin 4 slot. Terus dia lagi ngomong, kurang dari 3.000. Berarti berapa? Kurang dari 3.000 itu berapa? 1.000 tambah 2.000. Iya, 1.000-an atau 2.000-an. Iya, 1.000-an atau 2.000-an. Terus dia lagi ngomongin juga bernilai ganjil. Ganjil berarti syaratnya ada di sebelah mana? Belakang. Belakang berapa? Akhir. 135. Iya, 135. 135. Coba sekarang pilih siapakah yang disebut spesial di sini. Jangan bilang aku loh ya yang spesial. Emang aku udah spesial. Angkanya itu loh, angka. Angka mana yang spesial? Iya, Ula lucu banget. Ula masa chatnya belakang gitu aja. Maksudnya Ula mau ke belakang. Apanya yang belakang? Iya, oke, satu yang spesial. Ya, betul sekali. Satu spesial. Sorry, ada suara dedet-dedet itu suaraku atau bukan ya? Duh, ada es dong lewat. Kalian ngerti es dong nggak sih? Tahu nggak es dong? Beliin teh. Iya tuh, boleh nggak aku beli dulu? Boleh, Teh, boleh. Emang tahu es dong? Kalian tahu es dong kok? Tahu, aku orang Jawa. Oh, Rahmatul wong Jawa dadi ngerti es dong. Sing ora wong Jawa ngerti es dong nggak? Es dong bukan? Apa kuwi? Apa? Es tong-tong. Apa? Kalau di situ apa? Tadi siapa? Es tong-tong. Es tong-tong tuh kayak apa? Penjualnya Yang- yang itu kayaknya. Yang keliling gitu bukan Pukul-pukul. teh? Yang keliling bawa gerobak. Iya, yang keliling. Oh, iya enak. Emang enak sih es dong. Yang keliling yang itu loh pakai corn itu. Nah, terus dia gasrok-gasrok, ngono digasrok-gasrok terus diseleh nggon corn itu. Apa sih? Iya kan? Bisa juga pakai roti teh. Ayo, kadang roti. Ya, gitulah. Wah, itu Kembali nikmat lagi banget. Teh ke soal Teh. Maaf. Seger loh ini, panas-panas gini. Ngomongin es. Yuk, balik ke soal. Ayo, ambis sih ini emang. Saintek 1 tuh pokoknya soal weh. Hidup kok penuh persoalan. Sekali-kali gitu loh. Minum es. Ayo, berapa nih? Siapa tadi? Siapa tadi? Siapa tadi yang spesial? Bener. Yang spesial adalah, udah ada yang jawab ya, 1 ya. Oke, kenapa 1 spesial? Kenapa? Kenapa 1 spesial? Karena Ada di 2 disyaratkan tempat. di 2 Bisa di 2 tempat. Mantap, mantul sekali ya. Ya, karena 1 disyaratkan di 2 tempat. Dipakai bisa di 2 tempat. Artinya apa? Artinya kita kalau mengerjakan kayak gini harus dipisah gitu ya, harus dipisah. Biar apa? Biar agak ada kangennya. Kalau deketan terus kadang tuh kurang kangen gitu. Kalau udah kepisah bentar, nanti kan tiba-tiba kangen. Nah, pisahin tuh, 1-nya dipisah. 2-nya juga dipisah sendiri ya, 2-nya nanti sendiri. Oke, kita ngitung dulu yuk yang 1000-an. 1000-an. Berarti angka 1. Ada berapa banyak? Ada 1 banyak. Ya, 1 kok banyak. Terus yang belakang bolehnya angka berapa? Kalau 1 udah dipakai di paling depan, berarti belakang bolehnya angka 3 atau 5. Berarti ada 5. berapa nih? 35. Iya, 2. jadi ada 2. Ada 2. Oke, ya sip. Yang tengah nggak ada syarat. Kalau nggak ada syarat, berarti masih ada berapa angka di sini? Ada 4. Masih bisa 4 semuanya. betul. 4. Heeh. 0. Di sini berapa? Enggak Di? berarti.
3. Iya, kalau nggak ada syarat itu nggak perlu nyacah satu-satu ya. Kalau ini kenapa harus dicacah satu-satu? Karena takutnya ada yang nggak ngeh kalau itu yang kepakai angka 1, yang kepakai angka 3 atau 5 gitu. Kalau udah nggak ada syaratnya mah, caranya langsung kita lihat aja di soal itu ada berapa banyak sih? Oh, ada 6 banyak ya. Oh, ada 6. Kepakai di berapa slot? Udah kepakai 2 slot. Berarti masih berapa? Oh, berarti masih 4. Terus pindah ke sini. Oh, di soal ada 6. Kepakai 3 slot. Berarti masih berapa? Masih 3 lagi. Gitu ya. Bisa dipahami nggak? Bisa. Bisa. Oke, tinggal dihitung berarti 24 ya. Dikalikan ya. Oke, sekarang yang 2000-an. 2000-an. 1, 2, 3, 4. Oh, 2000-an. Oh, ada satu angka. Berarti di sini yang boleh angka berapa aja? 1, 3, 5 gitu kan. Nah, berarti ada berapa? 3. Oh, ini nggak ada syarat. Kalau nggak ada syarat, oh ada 6 di soal. Kepakai 2, berarti masih 4. Oh, ada 6 di soal. Kepakai 3 slot, berarti masih 3. Nah, gitu. Jadi ada 30. Nah, udah deh tambahin. Ya. Gimana? Ada yang mau bertanya dulu? Pernah? Iya, aku pengen kayak jelas, Pak. Udah jelas. Oke. Sip, lanjut nomor 7. Pasti nomor 7 bingung. Bingung ya? Nomor 7 bingung ya? Bingung deh. Ada syaratnya tuh. Ada syaratnya. Ya, oke. Kalau nggak ada syaratnya bingung nggak? Coba, misal nih aku nanya, berapa Lebih cara? bingung. Lebih bingung. Kok suka bingung toh kamu? Mbok yo suka nggak bingung. Ojo lebih bingung. Minta petunjuk sama Allah biar nggak bingung. Oke. Dia bilang 3 buah bola jika diletakkan pada sisi segi 6. Ya udah, kita gambar segi 6 dulu. Jebret, 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 jebret. Gitu. Oh, segi 6. Penyok-penyok ya. Anggap aja nggak penyok. Nah, terus ada 3 bola mau diletakin. 3 bola mau diletakin. Terserah dong letakinya. Misal nih. Misal ini. Aku mau naruhnya di sini A. Ini A. Boleh. Atau aku mau naruhnya, nih aku mau naruhnya tak ganti warna merah. Aku mau naruhnya yang satu di sini A. Aku mau yang satu di sini. Aku mau yang satu di sini. Boleh juga, terserah. Banyak kemungkinan cara naruh. Yang nggak boleh yang mana? Yang nggak boleh adalah yang berseberangan. Ya, dia nanya kan tidak saling berseberangan. Berarti yang berseberangan itu nggak boleh. Ya, berseberangan nggak boleh. Mana yang berseberangan nih loh, contoh berseberangan. Tuh, berseberangan ini nggak boleh. Jadi tidak boleh ada kejadian semacam ini. Coba, ada berapa yang berseberangan berarti? Ada berapa kemungkinan berseberangan? Itu udah tak kasih contoh satu loh. Tinggal lanjutin. Yuk. Berapa ya? Ada? 3, Pak. 3, betul. Sip, mantul. Jos, gandos, kotos, kotos. 3. Ya, 1, 2, 3. Nah. Oh, yang nggak boleh ada 3. Berarti yang boleh ada berapa ya? Kan gitu. Yang boleh ada berapa ya? Yang boleh kan berarti nih. Yang tidak saling berseberangan. Ya. Yang nggak boleh ada 3. Berarti yang nggak berseberangan ada berapa? Nggak berseberangan. Atau yang boleh ini. Yang boleh sama dengan nggak berseberangan. Ada berapa ya yang nggak berseberangan? Artinya kita harus tahu dulu dong seluruhnya. Biar kita tinggal ngurangin gitu. Kenapa sih tadi kita nggak nyari yang tidak berseberangan aja? Karena tidak berseberangan itu kemungkinannya lebih banyak. Oh, aku mau naruh di sini, di sini, di sini. Tak putar lagi di mana, tak putar lagi di mana. Itu lebih banyak kemungkinannya. Makanya lebih mudah nyari yang yang berseberangan aja. Nanti kita tinggal cari komplemennya gitu. Oh, NS-nya berapa ya? Kita nyari kemungkinan semuanya. Kalau soal tentang bola tuh biasanya kombinasi apa permutasi sih? Kombinasi. Kombinasi. Oke deh. Kombinasi 3 bola dari berapa tempat? 6 tempat. Oke. Yuk, gimana cara ngitung kombinasi?
6 faktorial per 6 per 3 6 kurangi 3 faktorial per kali 3 faktorial. Oke. Nah, gitu. Nah, 6 faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial. Oke. Ya, itu boleh dilakukan ya. Cuma di sini aku mau ngasih trik nih, biar cepat ngitungnya kombinasi. Biar nggak perlu pakai kayak gitu. Nah, triknya gini. Kita habisi yang bawah. Habisi ya. Akan ku habisi kau. Siapa yang bawah? 3 kali 2 kali 1. Habis itu maksudnya uraikan sampai selesai. Yang atas ya, yang gede nih, yang N-nya, itu ngikutin banyaknya yang bawah. Yang bawah ada berapa angka? Ada 3 angka. Berarti yang atas juga 3 angka aja. 6 kali 5 kali 4. Udah, berhenti. Nah, jawabannya berapa? 20. Karena kalau kita pakai, ini nggak salah ya, nggak salah pakai rumus. Cuman kita terbatas waktu. Jadi kalau ada yang lebih cepat, kita lakukan yang lebih cepat, ya. Oke, bisa dimengerti nggak contoh kombinasi ini? Misal aku mau ngasih deh, 2, di sini 10. 2, 10. Gimana caranya, yuk? 10 kali 9 kali 8. Nah, ayo. Di bawahnya 2 dulu. kali 10 kali 9. Atas 10 kali 9. Nah, aja, Kak. gitu. Nah, sip. Tuh, cepet kan? Nah, 45. Selesai. Kalau mau pakai rumus, 10 faktorial dibagi 2 faktorial, 8 faktorial. Jawabannya suwe banget ya. Jawabannya suwe banget. Jadi, gunakan aja yang cepat. Oke? Bisa ngerti ya? Oh iya, ada lagi nih. Contoh. Ada contoh lagi yang panjang nih, misal. Aku 7, di sini 10. Ayo. Gimana? 10 kemudian bawah habisin dulu kan? Iya. Bawah dulu biar kita tahu. Kali 6 5 kali 4 kali 3. Ini apa? Ini jawabannya adalah panjang, gitu. Muales banget. Nah, males nek panjang. Nah, biar nggak males, caranya kita cari jarak terdekatnya ya. Kita cari pelengkapnya. Oh, 10 sama 7. Selisihnya berapa? 3. Berarti kombinasi 10, 7 dari 10 itu akan sama dengan kombinasi 3 dari 10. Kalau ini lebih pendek, 3 kali 2 kali 1. 10 kali 9 kali 8. Nah, lebih cepat selesai. Gampang. Sama nggak sama ini? Sama. Mereka berdua punya nilai yang sama. Kalau nggak percaya, buktiin aja. Lanjutin aja ini. Boleh. Nanti pasti hasilnya sama. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Cuman kayaknya masih bingung, Kak, penggunaan permutasi sama kombinasi gitu. Di soal seperti apa gitu, suka bingung. Oke, ya. Suka bingung. Mbak suka jangan bingung tuh. Suka nggak bingung gitu loh. Apa suka sama bingung? Suka sama bingung. Ya, aku mau jelasin sedikit ya tentang gimana sih ngebedain permutasi kombinasi di soal. Jadi kalau terutama satu kata kunci yang pasti itu apa? Di soal ada kata-kata acak. Itu udah pasti kombinasi gitu ya. Nah, kemudian kalau ada kita mengidentifikasi itu permutasi adalah kalau di peluang itu sebenarnya permutasi jarang ya, adanya di pencacahan. Tapi nggak menutup kemungkinan ada. Contohnya apa? Contoh, pemilihan juara 1, 2, 3. Pemilihan pemenang apa-apa-apa. Nah, itu kan dikasih judul tuh. Pemenang ini, pemenang ini, pemenang ini. Pemilihan sebagai ketua, bendahara, sekretaris. Pemilihan sebagai aktor sebagai Al, Andin, misalnya gitu ya. Nah, itu kan ditunjuk dia. Artinya apa? Oh, itu pakainya permutasi. Kenapa? Karena ada penunjukan, ya. Oh, siapa sih yang mau jadi Al? Siapa kayak namanya? Siapa sih yang mau jadi Andin gitu ya? Itu dipilihnya dengan penunjukan yang tepat, nggak terserah aja gitu. Jadi ada sebuah pemilihan yang memang prosedural. Kalau terserah aja, contoh nih, oh mau ngambil bola, yang penting warna kuning loh, gitu. Di sana udah banyak bola, aku mau ngambil yang penting warna kuning.
kan acak kita ngambilnya ya. Nggak ada sebuah prosedural penunjukan yang pasti. Tapi kalau tadi, oh mau siapa yang mau jadi ketua, pasti ada reng-rengan. Oh yang jadi ketua tuh yang kayak gini. Nggak terserah aja. Siapa yang jadi juara, itu ada datanya. Siapa yang mau jadi aktor pemain peran tadi Andin misalnya siapa, oh Amanda Manopo, oh, ada sesuatu tuh, ada ininya, ada apa namanya, kriteria-kriterianya, itu berarti permutasi. Ya selain itu, anggaplah semuanya kombinasi. Ya, sama lagi kalau permutasi apa? Duduk melingkar atau enggak buku disusun dalam bentuk siklis misalnya kayak gitu. Pokoknya yang ada bau-bau melingkar, siklis, itu berarti dia permutasi siklis yang N-1 gitu. Ya. Atau apalagi ya? Oh, ada lagi penyusunan angka. Misalnya dari angka 1 2 3 akan disusun 4 digit. Yang boleh berulang angka 3. Artinya apa? Kalau ngomongin tentang angka kayak gitu, berarti itu mirip kayak dari kata Yogyakarta akan disusun kata lain yang nggak perlu berarti, disusun huruf-huruf dari penyusun itu, berarti ada berapa nih? Itu permutasi hal yang sama. Yang gimana tuh rumusnya? Semua huruf dihitung ada berapa huruf, taruh di atas. Misal ada 10 huruf, 10 faktorial per. A-nya ada yang kembar, ada 2, berarti 2 faktorial. Y-nya ada 3, kembar 3, berarti 2 faktorial kali 3 faktorial, dan seterusnya. Itu bisa di huruf, bisa di angka gitu ya. Pokoknya sesuatu angka atau huruf yang dipakainya beberapa kali, maka dia sebagai permutasi hal yang sama. Semua faktorial dibagi sama faktorial, sama faktorial, sama faktorial. Oke, itu aku jelasinnya sekilas dulu aja, karena nanti insya Allah akan ada materi peluang juga, akan dijelaskan lebih detail. Sementara bisa dipahami nggak perbedaan permutasi kombinasi? Bisa Kak. Oke, so, wow, mantap. Oke, kita lanjut ya. 20. Oh, tadi peluangnya ada berapa? Peluang apa? Kemungkinannya ada berapa? Totalnya ada 20 ternyata NS-nya ya. Ini adalah total 20. Berarti yang nggak boleh berapa? Ya 20 dikurangi 3. Yang boleh ya, yang boleh ada berapa? Ya 20 kurangi 3 berarti ada 17. Ya, ada 17. Berarti peluangnya berapa? Oh, peluangnya 17/20. Nah, sekarang aku mau ngasih tips kenapa sih, kapan sih saat kita pakainya nyari, justru nyari yang nggak ditanya, terus kita baru dikurangin, atau kita mending nyari yang ditanya gitu ya. Ini kan di sini ditanyanya yang nggak saling berseberangan. Kenapa justru tadi Mbak Aisyah nyarinya yang berseberangan? Jadi silahkan pahami itu soal tuh maunya gimana, kemungkinannya seberapa banyak gitu. Kalau ternyata kemungkinannya yang ditanyakan itu cuma sedikit, maka langsung jawab aja yang ditanyakan. Tapi kalau ternyata kemungkinan yang ditanyakan itu lebih banyak cacahnya, justru lebih sedikit yang lawan dari itu, maka cari aja lawannya. Gitu ya. Oke? Ngerti nggak apa yang aku omongin? Ngerti nggak? Ngerti. Ngerti? Kok pada diam? Tapi di sini tuh yang apa, nempatin bola merah, bola birunya itu loh Kak, yang masih agak bingung. Nempatin bola merah, bola biru yang masih agak bingung. Bentar. Oh, nempatin bola merah, bola biru. Itu bolanya sebenarnya nggak dibedakan warna ya di sini. Kenapa aku ngasih bola merah? Itu adalah kemungkinan yang nggak bolehnya. Itu sebenarnya bolanya warna biru juga. Kamu suka warna apa? Mau hijau juga boleh ya. Jadi misal itu bola tak kasih hijau semua boleh. Mau tak kasih merah itu semua boleh. Itu merah karena yang dilarang. Aku bilang itu loh yang nggak boleh. Yang nggak boleh di soal, karena soal bilang nggak boleh berseberangan. Nah, aku ngasih contoh yang nggak boleh berseberangan. Sebenarnya itu dipisah. Aku mau misah, tapi tadi aku malas gambar gitu. Mau dipisah. Contohnya kan yang boleh yang gimana? Oh, yang boleh tuh, nih aku kasih hijau semua. Yang boleh tuh yang gini, karena nggak ada yang berseberangan tuh, kayak gini boleh. Geser lagi boleh. Geser lagi, ya. Cari lagi yang boleh lagi gimana? Gambar satu-satu lama nanti kalau gambar satu-satu ya. Boleh lagi gimana? Oh gini boleh, karena nggak berseberangan. Lagi, nyoba lagi. Sampai banyak, ya, sampai banyak. Ini boleh nggak? Kalau kayak gini.
Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ini berseberangan. Kan nggak boleh berseberangan tadi. Nggak boleh, boleh. Gitu. Gimana Rahmatul? Ya udah Kak, udah paham. Oke, Makasih sip. Kak. Oke, sama-sama. Lanjut ya, nomor 8. Ya, nomor 8, kenapa yang disalah? Coba, silakan salah satu kasih alasan dong, kenapa disalah. Kenapa ya? Jangan bilang karena nggak dengar. Daerah Karena daerah asal, lanjut. daerah asalnya sama, daerah hasilnya beda. Oke, Fadilah. Ya, Fadil siapa? Ya Kak Fadilah Kak. Ya, Fadilah ya. Fadilah, ya betul sekali. Karena ada daerah asal yang sama, ya. Daerah asalnya ada yang sama. Artinya apa? Wah, dia angka 1. Angka 1 masuk berpasangan sama 1. Berpasangan lagi sama 2. 2. Nah, ada 2 juga berpasangan sama yang lain. Ya, masa 2 berpasangan sama 3, berpasangan sama 4. Ya, mereka berdua selingkuh. Ya, selingkuh. Karena mereka berdua selingkuh berarti dia bukan fungsi. Ya, jadi syarat fungsi itu apa? Syarat fungsi. Coba, syarat fungsi apa ya? Syarat fungsi adalah no jomblo, no selingkuh. Ya, no jomblo, no selingkuh. Oke. Itulah syarat fungsi. Coba Gilang. Gilang, kamu fungsi bukan? Malah ketawa fungsi bukan. Kamu jomblo nggak? Lo. Iya. Oh, jomblo. Saudara-saudara Gilang jomblo. Bisa ya diberi B. Gilang, kamu suka selingkuh nggak? Enggak dong. Enggak dong, kan Tapi kalau jomblo. ada nggak apa-apa. Parah lu. Parah. Jadi ini ya, apa namanya, tindakan itu karena ada kesempatan. Oke, baik teman-teman, hati-hati ya sama Gilang. Emang Gilang masih jomblo, tapi hati-hati karena dia punya niat untuk selingkuh. Jadi Gilang bukan fungsi karena dia masih jomblo. Padahal yang namanya fungsi nggak boleh jomblo. Artinya apa? Punya satu pasangan saja. Ya, siapa yang punya satu pasangan saja? Yang bagian kiri, ya, daerah asalnya, domainnya. Kalau disukai banyak orang boleh nggak? Boleh. Jadi ya itu boleh double-double. Kan dia nggak niat selingkuh. Dia mah disukain. Ya udah sih disukain gitu kan ya. Oke, bisa dipahami? Bisa Kak. Bisa. Sip. Oke. Syarat fungsi ini bagian X-nya ya. Oke. Nomor 9 lewat aja ya. Aku males baca jujur. Bisa kan? Bisa lah ya. Kita lanjut aja. Mantap. Beneran nih, yang lain gimana? Ikhlas nggak? Ikhlas? Kak, lanjut. Lanjut, sip, mantap. Wah, seneng aku. Yuk, 2 buah bilangan cacat berurutan. Ini ngerti belum? Pasti nggak ngertinya komposit ya. Ngerti nggak komposit? Jadi Apa komposit? selain prima lebih dari satu. Hebat sekali. Oke, ternyata memang sih luar biasa ini kelas. Ya, komposit adalah selain bilangan prima yang lebih dari 1. Ya, selain prima dan lebih dari 1. Berarti siapa aja tuh? Berarti siapa kompositnya? Yuk, dimulai dari berapa yuk? 4, 6, 8, 9, 10. Oke, 10 dan seterusnya ya. Yap. Oke deh. Terus 2 bilangan cacah berurutan yang lebih kecil dari 10. Yuk, siapa aja? Bilangan cacah berurutan lebih kecil dari 10. 0, 1, 2, sampai 9. Iya, dan seterusnya sampai 9. Oke, kita coba cek. Karena dia bilang, maka kedua bilangan tersebut yang mungkin adalah jumlah keduanya merupakan komposit. Kita lihat, apakah jumlahnya komposit? Yuk, jumlahin. Komposit bukan? bukan. Bukan. Komposit bukan?
Ya. Iya, oke deh. Dah, paham ya? Lanjutin sendiri ya. Ya. Oke, sip. Nomor 11. Ada kesulitan? Iya, Kak. Ya, oke deh. Baik, kita coba yuk. Kemarin kayaknya aku udah nyampein gimana caranya ya buat ngejawab himpunan kalau misal kita bukan visual banget gitu. Pakainya data ya, kita masukin angka 1, 2, 3, terserah ya, angkanya terserah. Nah, kita cek deh. Kenapa ya yang E benar? Kita langsung ke yang benar aja ya. C adsen itu sama dengan C komplement ya. Yang bukan C atau yang melengkapi C. Pelengkapnya C itu siapa? Berarti ya yang bukan C gitu. Oke, yuk siapa? C komplemennya siapa yuk? Yang bukan C. 1, 2. 1 dan 2. 1, 2. Oke, sip. Pelengkapnya B, yang bukan B. Yang bukan B 1, 4, 1, 4, 5. Oke. Irisan B dan C. 3. 3. Oke, sekarang kita iriskan. Iriskan, cari yang apa kalau iris? Cari yang sama. Ya, yang sama mana nih? Oh, 1. Nah, 1 digabung dengan 3. Berarti ya 1,3. Benar nggak tuh yang diarsir 1 dan 3? Wah, benar. Ya udah, berarti yang E. Nah, kalau misal ternyata belum nemuin yang benar, cari-cari aja. Pokoknya caranya kayak gitu ya. Nanti kalau misal nggak cocok kan, oh kok ini jawabannya 1 misal. Padahal ada angka 3 juga, berarti salah. Misalnya kayak gitu. Berarti salah. Gitu. Oke? Bisa dipahami nggak? Bisa kayak Bisa ya, sip. Lanjut ya. 12. Ada kesulitan nggak 12? Enggak. Aman ya? Bisa ya? Aman. Oke. Yaudah ya, silakan dikalikan. 3 kali X, min 6 kali Y. Sederhanakan ya. 3 kali X, min 6 kali Y. Berarti 3 dikali min 6, lalu sederhanakan. Gimana cara menentukan tanda? Aku kemarin udah ngasih tips belum sih gimana cara nentuin tanda biar nggak pakai masukin? Udah belum? Yang ini? Udah ya? Oh, udah tapi lupa. Nah, misal nih, di sini misal HP-nya. HP. Misal HP-nya yang di sini. Atau misal nggak dikasih HP juga boleh sih. Kita tinggal tentuin, misalnya aku nggak kasih HP deh, biar nggak terpaku pada, oh HP-nya di mana gitu ya. Nah, kalau HP ada di sebelah, ada di atas, berarti itu dia lebih dari. Kalau di bawah berarti kurang dari. Tapi posisi garisnya harus kayak gini ya. Posisi garisnya harus miringnya kayak gitu. Seandainya nih aku puter ya, tak puter jadi gini, bread. Coba lebih darinya ada di mana sekarang? Pas garisnya tak putar jadi kayak gitu. Lebih darinya ada di sebelah mana? Di bawah. Iya. Nah, sip. Ngikutin aja terus ya. Oh, gini puter, tetap aja nempel di sana gitu. Oh, berarti ini lebih dari apa kurang dari? Berarti ini lebih dari. Oke, sip. Mau dia ada di bawah sini juga sama aja ya. Ada di bawah sini misal di RC sini. Oh, ini juga lebih dari. Di mana lagi gitu, ngacak terserah. Ada yang ditanyakan? Kalau kayak gini Kak, kita pakai titik 0,0 aja Kak, itu gimana? Oh, kalau sukanya Kan sama masukin 0,0 sama. Kayak gini kan? Iya, 0 sama dengan min 18, berarti 0 itu kurang dari atau sama min 18 gitu. Lebih. Lebih dong. Iya, ya lebih Kak. Iya, iya. Sama ya? Bisa dulu. Oke. Sudah dapat solusinya sendiri ya? Iya, kayak gitu aja. Kalau dilihat dari daerah hasil kayak gitu aja gitu. Iya, nggak apa-apa. Jadi mau cek titik boleh, mau pakai ini boleh. Kenapa aku ngasih gambaran ini? Karena ada beberapa yang nggak suka cek titik atau kadang cek titik tapi bingung itu ngeceknya gimana, aku mau ngecek berapa. Terus juga menanggulangi kekurang telitian. Contoh tadi 8 berapa tadi dapatnya? Min 12.
18. Iya, min 18 ya. 0 sama min 18. Tadi kurang telitinya di mana? Menganggap bahwa 0 itu kurang dari min 18. Nah, itu kan salah satu, bukan karena nggak ngerti, bukan. Ngerti. Tapi karena keberungsung waktu, iya. Karena, oh ini mah gampang, ini pasti kurang dari itu. Nah, itu kan kesalahan yang sepele tapi menjebak banget, karena pasti di ABC ada gitu. Nah, untuk menanggulangi hal itu, maka kenapa visual yang ini juga penting. Jadi kalau misalnya mau pakai cek itu nggak salah, ya benar. Sarannya hanya pokoknya lebih teliti lagi kalau mau cek titik ya. Takutnya tiba-tiba aduh salah ngasih tanda gitu. Sama juga sebenarnya kalau kayak gini, kalau di gambar misalnya ya, suka cek pakai gambar kurang teliti juga bisa terjadi gitu. Cuman kemungkinan kurang telitinya hanya di saat oh ininya di mana ya, lebih dari kurang teliti sekali tapi langsung kurang teliti gitu, sekali kurang teliti langsung salah. Tapi kalau di angka mungkin pas masukinnya atau mungkin pas nentuin tandanya agak kepikiran sesuatu jadi meleset gitu, bisa jadi. Bebas ya, tapi mana senyamannya silahkan dipakai. Pakai gambar monggo, pakai angka silahkan. Oke, lanjut ya. 13. Ada kedudukan titik terhadap lingkaran. Ada berapa sih kedudukan titik terhadap lingkaran? Ini aku sampaikan sekilas ya, mungkin nanti ada bab sendiri. Kedudukan titik pada lingkaran itu ada 3 macam ya. Ada interior, ada pada, ya. Kemudian ada eksterior. Eksterior. Interior itu apa? Interior itu di dalam lingkaran, titiknya di dalam. Eksterior, titiknya di luar. Ya, biasanya yang kita dengar di dalam di luar, tapi di 2000 kemarin, di 2 tahun kemarin itu keluarnya kata-katanya interior atau eksterior. Maka aku kenalin di sini. Oh, di dalam lingkaran. Oh, berarti titiknya itu di dalam. Di luar. Oh, berarti titiknya di sini. Pada. Oh, itu di soal kayak gitu, pada gitu ya. Terus apa syaratnya? Kalau di luar lingkaran, ya, kalau di luar lingkaran berarti itu hasilnya ya ruas kiri lebih dari ruas kanan. Kalau ini ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kalau ini ruas kiri kurang dari ruas kanan. Ngapain? Masukin ke persamaannya ya. Masukin ke persamaannya sini. Oke, 1,4. Coba kita masukin 1,4 ke X dan Y. Jadi berapa tuh? 1 tambah 1 kuadrat ditambah Y-nya diganti 4 kurang 1 kuadrat. Berapa tuh? Hitungin dong. Haus nih. Kok pada diam? 9. 13. Oh, ternyata ini hasilnya 13. Ya. Oh, 13 sama dengan 13. Wah, kok sama dengan? Berarti benar nih. Oh, pada karena sama dengan. Ya, ini kan juga 13. Oke, 1 benar. 2 benar nggak? Ini bisa ya, cek sendiri ya. Bisa? Bisa? Ada kesulitan nggak? Ya, tadi. Bisa ya? Sip, mantap. Yuk lanjut. 14. Bener 14? 14? Ada kesulitan nggak? Iya, Teh. Iya. Yuk, alah. Kasihan kok. Iya, Teh. Yang semangat. Iya, Teh. Sulit. Iya, Teh. Sulit. Nah, ini gambar apa sih? Gambar apa tuh? Gambar apa? Persegi Persegi sama lingkaran. Iya sih. Misal nih, aku bikin kayak persegi sama lingkaran. Nah, anggap aja itu lingkaran ya, kayak penyok-penyok gitu. Nah, misal aku ngarsir yang sini, tak arsir semua pinggirnya. Gimana nyari luas arsir kalau gambarnya ini? Coba. Luas persegi kurang luas lingkaran. Kurang luas lingkaran. Luas persegi berapa? 36. Oke, luas lingkaran berapa? 36. Lingkaran? 9 kali 3 kuadrat ya. 9. Dapat 3 dari mana? Takutnya ada yang skip. Dapat 3 tuh dari ini ya. Itu kan ya, oh berarti segini 3. Karena ini akan sama posisinya dengan ini.
Oke deh. Oh, kalau semua segini itu 36 min 9 pi yang nggak diarsir, yang diarsir semuanya gini. Padahal di soal ini yang diarsir cuman seberapa bagian tuh, cuman ini sama ini aja. Jadi diapain tuh? 36 min 9 pi diapain? Dibagi 2 ya, karena kalau ini 4 bagian, kalau ini cuma 2 bagian ya, bagi 2 semuanya dong. 36 bagi 2 berapa, 9 bagi 2 berapa, oh 18 min 9 per 2 pi. Kenapa jadi salah? Misalnya kesalahan yang terjadi di mana biasanya? Kesalahan yang terjadi biasanya hanya di perhitungan ini ya, menganggap bahwa 36 min 9 pi itu kalau dibagi ya 18 min 9 pi. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi. Hati-hati ya. 2 ini miliknya siapa? 2 ini miliknya semua. Miliknya 9 dia, miliknya 36 dia. Oke? Oke, Teh. Ya. Lanjut ya. Udah sampai belum? Gantian dong. Gantian boleh nggak? Aku mau gantian dong. Gantian yang nerangin. Aku nunjuk ya. Gimana Teh? Aku nunjuk ya. Sambil kenalan. Nunjuk. Aku mau minta tolong nomor 15 oleh. Ya, siapa ya? Halimah. Tolongin dong 15. Halimah yang ngomong, aku yang motret. Gimana Halimah? Aku nggak bisa. Oh, belum bisa Halimah. Oke deh, karena belum bisa, sini kalau gitu. Tetap Halimah ya. Yang lain bisa nyimak dulu sementara. Aku tak fokus ke yang belum bisa. Halimah ada kesulitan nih. PR sama dengan SR. PR, sepanjang ini PR sama dengan SR. Berarti segitiga apa Halimah? Kalau PR sama dengan SR berarti segitiga apa? Yuk, nanti Halimah biar bisa jawab setiap apa yang kutanyakan. Yuk Halimah yuk. Kalau ini sama dengan ini, segitiga apa jadinya? Segitiga apa? Kalau bentuknya kayak gitu, segitiga apa, Halimah? Segitiga apa, Halimah? Halo Halimah, suara Teh Ais kedengeran nggak? Kalau misalkan susah sinyalnya boleh di chat. Oh. Oke, baik. Kalau gitu aku mau minta dibantu sama Kani siapa ini? Kani ya, Kak? Iya, Kak. Oke, Kania yuk, bantuin aku yuk. Kania. Ada kesulitan nggak Kania di soal ini? Bentar. Itu kan segitiga sama kaki ya, Kak? Mantul. Terus, lanjut. Kalau P-nya 75, berarti S-nya juga sama dong. Mantap. Lanjut, Bos. Berarti yang R itu sama dengan 75 ditambah 75, 150. Sama dengan 30 dong. Oke dong, betul dong. Berarti ini R-nya 30 dong. Oke, lanjut. Yang ditanyakan itu sudut SR. Berarti udah ketemu dong. Iya oh dong, enggak, itu tuh. dong? Bentar. Itu teh 45. 30 tambah 30, 60. Berarti 120. Dong, iya. Dongnya lupa. Iya dong. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih Kania dong. Betul sekali ya, 120. Sip, mantap. Lanjut ya. Siapa tadi? Yang agak kesulitan sinyal tadi. Siapa tadi ya? Siapa yang aku tunjuk sebelum Kania? Siapa kan?
5. H5 ya? H5 ada atau keluar nih? Kok kayak nggak ada, tak cari-cari. Keluar ya? Ya, dia ngambek. Keluar. Nggak ada beneran. H5? Nggak ada ya? Aku mau nanya gitu maksudnya. Paham belum itu? Oh ya udah deh. Lanjut dulu aja. 16. Bisa ya? Insya Allah Kak bisa. Oke. Aman. Lanjut, boleh? Coba jelasin dulu, Kak. Yang ada Aku kesulitan? kemarin lupa. Oh, nah. Oke, sip. Kalau kayak gitu kan jelas. Kalau ada kesulitan, request ya gitu. Nah, mantap. Aku suka yang gitu. Jujur ya, jujur kalau ada kesulitan. Oke, 12 min 4A. Ini bisa kita faktorin, keluarin angka berapa ya? 4. Keluarin angka berapa? 4. 4. Berarti atasnya? 3 min A. Jadi kurang Iya. A. Yang bawah? Ya. A min 3, A plus A min 3. 3, A plus 3. Oke. Nah, tadi udah sempat disinggung. Kalau dia cuma beda posisi tanda, boleh dibagi yang salah satunya jadi negatif 1, Negatif. yang satunya jadi Jadi berapa tuh? Min? Min 4. A plus 3. Oke. Gimana? Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, mantap. Sip. Lanjut ya. Nomor 17. Kesulitan? 17? Coba kita samain penyebut dulu ya. Nah, ya oke deh. Yuk kita samain penyebut dulu yuk. Berapa nih? Tak pesan aja. Samain penyebut. Penyebutnya jadi apa? B kali PD. PD. Oke. Nah, yang atas, yang bagian kiri berarti siapa? AD ditambah AD. BC. Iya, BC sama dengan 8. Oke, kita simpan dulu. Yang kedua yuk. Siapa tuh yang kedua? CD. CD. Oke, sini. AD Oke. plus BC. Ya, sip. Ya, berapa nih? 18. Coba ada hubungannya nggak sih antara atas sama bawah? Kalian curiga sama sesuatu nggak? Ada yang sama. BC sama AD. Oh iya, Pembilangnya sama. iya, pembilangnya sama betul. Oh, ternyata pembilangnya sama. Kalau pembilangnya sama, boleh dong aku coret dia. Gimana cara mencoretnya? Mereka akan bisa kecoret kalau apa? Kalau saling diapain? Biar kecoret harus saling diapain mereka berdua? Dibagi apa dikali? Dibagi apa dikali? Dibagi ya. Biar kecoret, maka saling dibagi. Oke, dibagi. AD plus BC per BD dibagi AD plus BC per CD. Nah, baru deh dikali dibalik. BD kali CD per AD plus BC. Angkanya diikutkan. Tadi berapa? 8 dibagi 18 ya. Ini juga masih sama. Oke deh, coret. Nah, jadi apa? CD per BD. Ada yang sama lagi. Coret dong. Siapa? Nah, ini coret. Sama nggak sama yang ditanyain? Nah, ini apa? Sama, mintanya C. Sama. Oke. Sama. Ya, sih berarti 8 per 18. Jadi berapa nih? 2 per 4 per 9. Berapa? 4 per? 2 per 3. 2 per 3. Oke, 2 per 3. Sip. 2 per 3. 2 per 3. 4 per 9. 2 per 3. 4 per 9. Atau ada yang salah nih? Oke, 4 per 9. Ya, udah ya. Tinggal bandingin berarti lebih gede yang mana? Bisa lah. Ini 9 per 4. Berarti lebih gede yang gede. Lanjut ya. Bentar Kak, mau tanya. Oke, silakan.
Kan di soalnya itu dengan B, C, dan D tidak sama dengan 0. Kalau dari awal aja A-nya dianggap 0, berarti kan tinggal C, D, sama BD itu, Kak. Nah, nanti C, D, sama BD itu dibagi. Ada Makanya keterangan, kayak gitu. coba bentar. Dengan B, A-nya C, dianggap dan 0. D tidak sama dengan 0. Ya, A-nya Oh dianggap 0 iya, aja langsung. oke, boleh. Karena nggak ada syarat A-nya tidak 0 ya. Oke, kalau ada kata-kata kayak gini berarti A-nya boleh 0. Boleh 0. Wah, keren sekali nih idenya. Siapa ini tadi? Siapa nih tadi? Hei. Hei. Aku harus nyari dong. Siapa? Aku belum hafal suara kalian. Ntar aku cari ya. Ngomong terus. Titi. Bukan. Siapa? Siapa ya? Iki kok siapa ya? Terus kalau A-nya boleh dianggap 0 jadi gimana? 0 per B gitu ya? Jadi kan nanti CD sama dengan 8, BD sama dengan 18. Buat dapet C per B bisa dijadiin C per D dibagi D per B sama dengan 8 per 18. Iya, betul. Oke, mantap sekali. Karena A-nya boleh 0, jadinya 0 per sesuatu ditambah C per D sama dengan 8, berarti C per D-nya ada 8. Terus A-nya juga lagi dianggap 0, berarti 0 per C tambah B per D sama dengan 18, berarti B per D sama dengan 18. Mereka berdua lalu bisa saling dibagi ya, dibagi. B per D sama dengan 8 per 18. Coret, cerut. C per B sama dengan 4 per 9. Sip, boleh sekali itu. Aku nggak memperhatikan syaratnya, betul sekali. Kalau ada syarat kayak gitu, berarti kita bisa misalkan angka yang sekiranya mempermudah untuk mengerjakan. Siapa sih ini tadi? Aku nyari tahu, tapi nggak ketemu. Fadilah. Oh, Fadilah. Walah, Fat. Kamu loh sembunyi, tak cari-cari. Lah, ini gelap semua. Kok jadi gelap semua ya? Jadi gelap semua ya? Nggak ada yang nemenin aku loh. Kasihan aku. Yuk, nomor 18. Bisa nggak? Bisa lah. Tadi pakai cara Fadilah aja ya, lebih cepat ya. Jadi pakai syarat yang A-nya boleh 0. Itu lebih cepat, nggak perlu banyak nyamain penyebut. Oke. Suatu luas persegi panjang, luasnya 120. Nah, persegi panjang ini luasnya apa? Panjang dikali lebar. Ini mula-mula nih. Mula-mula. Panjang kali lebar sama dengan 120. Sekarang yang baru. Yang baru itu seberapa? Oh, naik 25%. Kalau naik 25%, kalau awalnya 100%, berarti jadi berapa? Ini kan sama aja 1 P itu kan 100% ya. Berarti sekarang jadi 125%. Karena naik. Lebarnya jadi berapa kalau turun? 80. Iya, jadi 80%. Oh, berarti ini 80%. Dari siapa? Yo, dari luas mula-mula dong. Ya, jadi kayak kita bandingin. Ini panjang mula-mula itu 100%. 100% kan 100 per 100. Jadi 1. Kayak kita jualan, weh. Jualan kita awalnya belinya 1.000. Terus ternyata untungnya 25%. Berarti pemasukan yang kita dapatkan 125% kali 1.000 gitu ibaratnya. Ya udah deh, tinggal kita kalikan mana ya? Ini diapain ya? Bagi berapa? Ini 1.000 nggak sih dikaliin yang atas? Nih, iya kan 10.000 ya? Iya nggak sih? 125 kali 8, 1.000 kan? Iya, Teh. Nah, berarti bisa dicoret. Iya, Teh. Biar cepet aja, biar nggak nyoret satu-satu. Udah deh. Jadi ternyata luas barunya 120, maka sama. Gimana? Bisa dipahami nggak?
Ada yang mau bertanya? Ini diem nih, diem bingung apa diem ngerti? Tadi 125/100-nya dari mana, Teh? Oh ya, oke. Sip. Kalau ini kan tadi dia bilang jika panjangnya bertambah 25%. Ya, bertambah 25%. Kalau awalnya P, kalau awalnya panjang, yang namanya mula-mula itu kan berarti 100% karena utuh. Mula-mula itu sama dengan utuhnya berapa? Utuhnya ya 100%. Kalau dia bilang yang baru bertambah, baru, berarti kalau dia bertambah 25%, berarti jadi berapa? 125%. Karena bertambah. Ibaratnya apa? Ibaratnya nih, contoh mudah. Aku panjangnya tuh 100 loh. Terus yang baru naik 25%. Berarti naik berapa? Naik 25 senti, ya nggak? Karena dia bilang naik 25%. 25% dari 100 kan 25 cm. Oh, berarti yang baru berapa ukurannya? 125 cm. Gitu. Itu kalau kita pakai senti-senti. Kenapa kita pakai persen atau kamu pakai bagian juga boleh ya. Oh, ini P itu 1 bagian. Sekarang naik 25%, berarti jadi 1/4 bagian. Tapi itu lebih ribet hitungannya, maksudnya kayak nggak kelihatan langsung dengan jelas. Kalau ini kan karena soalnya lagi ngomongin persen, ya udah kita ibaratin persen. Utuh itu 100%. Kalau naik 25 berarti jadi bertambah. Berarti totalnya jadi 125. Oh, utuh itu 100%. Dia turun 20%, berarti ukuran dia sebenarnya cuma 80% gitu. Bisa dipahami nggak? Oke, Teh. Ya, yang lain gimana? Mas? Sip. Yang lain gimana? Masih ada kebingungan nggak? Paham, Teh. Paham. Oke, lanjut ya. Sip. Nomor 19. Kayaknya ini 19 tuh salah kunci deh. Kalau kalian jawab yang mana? Ada yang cukup nggak? 2 pertanyaan cukup Pak, kalau 1 tidak. Oh iya, benar. Sip. Aku juga mikirnya gitu. Berarti kuncinya yang salah nih. Ini C berarti. Ya, kenapa? Kita coba masukin BC-nya 10. BC-nya 10 ada di sini. Kemudian DH-nya 4. DH-nya 4. Oke. Pertanyaannya adalah, oh ya, ABFG. ABFG 20. 20. Oke, 20. Pertanyaannya adalah, berapakah selisih daerah berwarna gelap? Dari yang gede ya, yang bagian kanan, sama yang kecil. Artinya apa? Kita harus tahu dong, daerah warna gelapnya berapa luasnya gitu. Bagaimana cara mengetahui luas daerah warna gelap? Gimana buat kita nyari luas daerah warna gelap? Misal, kita misalin, yang ditanyakan itu 1 dikurangi 2 ya. 1 sama 2. Selisih daerah warna gelap. 1 dikurangi 2. Gimana cara kita menemukan 1? 1 itu berarti kita harus hitung apa? Luas ABCD dikurangi apa? Misal aku taruh di sini. Dikurangi yang nggak diarsir, berarti dikurangi X. Luas ABCD-nya bisa ngerti nggak? Bisa tahu nggak? Bisa ya? 20 kali 10. Bisa nyari X nggak? Setengah dikali alas. Alasnya 4. Betul ya? T-nya 10. Oh, bisa nih ketemu. Sekarang cek nomor 2. Apakah ketemu enggak? Nomor 2 berarti luas EF GA dikurangi X. Bisa enggak nyari luas EF GA? Kita tahu apa? Lebarnya nggak diketahui. Oh iya, nggak diketahui. Berarti yang ini kita ternyata nggak bisa nyari nih. Ya, kita nggak bisa nyari. Karena nggak diketahui apapun. Apapun ya? Lebar, kalau panjangnya 20. Panjangnya 2. Oh ya, ada FG ya, FG 20. Oke deh, ternyata kita nggak tahu lebar di sini. Ya, lebar tidak dapat ditemukan, tidak ditemukan. Berarti pernyataan 1 tidak cukup. Nah, begitu juga pernyataan 2. Kalau pernyataan 2 butuh apa? Kalau pernyataan 2 yang masih diperlukan apanya nih? Ya. Panjang ABCD. DH ya, DH ya? Iya, DH-nya. Oh iya, DH. Oke.
Oke, DH. Ini pernyataan 1 nggak cukup. Pernyataan 2 nggak cukup karena nggak tahu DH. Tapi kalau dipakai bersama-sama, BC-nya dimasukin 10, BC 10, EF 5. EF mana EF? EF 5. Nah, kalau dipakai bersama-sama ternyata lebarnya tahu ya. Lebarnya tahu. Lebar yang kedua tahu. Terus DH juga udah ada. Ya, DH juga udah ada. DH juga ada. Nah, jadi apa? Jadi cukup. Jadi cukup untuk menentukan. Bisa dipahami nggak? Ini nggak perlu alur pengerjaan ini ya, semuanya ya. Jadi nggak perlu ini dikerjakan sampai selesai, alurnya aja. Bisa lanjut? Bisa, Teh. Bisa. Oke, satu lagi. Nomor 20. Itu kayaknya juga salah deh kuncinya. Kalian gimana? Dapat nggak? Enggak ya? Ini salah juga kuncinya. Kita coba aja lihat. Dia nanya apa sih? Dia nanya panjang AB. Dia nanya panjang AB, ya, sedangkan yang diketahui sudut C60. C60 padahal di sini udah ditulis juga C60. Mungkin sih, mungkin aku mikirnya ini bukan C, misal dia mau ngomongin sesuatu yang lain gitu. Atau 60-nya buat di tempat lain gitu. Nah, maka nanti bisa dicari. Misal kalau soalnya tetap kayak gini nggak diubah, kalau soalnya tetap, maka jawabannya adalah D. Nggak ada, kalau nggak ada satupun apa? E ya? E ya? E apa D? Nggak satupun bisa menjawab. E ya? Ingat nggak sih? Kalau A apa coba? A itu 1. B itu apa? 2. C itu bersama-sama. Bersama. D? 2 bersama. B 1 cukup, 2 cukup. Iya, 1 cukup, 2 cukup. E? Tidak cukup. Tidak cukup. Oke, sip. Kita coba apakah ini 1 cukup, 2 cukup. Kalau misalnya dipakai bersama-sama. Oh, ini 60. BC-nya berapa? BC-nya 10. Bisa nggak buat tentuin AB? Enggak. Enggak. Oh, berarti ini E. E gitu ya. Karena nggak bisa. Tapi kalau misal seandainya soal nih, aku mau mengubah soalnya jadi mungkin sih itu kayak kesalahan tulis posisi sudut aja. Misal di sini aku tulis 30. Nah, kalau di situ 30 kita mau pakai pernyataan sudut C60. C60. C60 ada di sini 60. Ini C, ini B. Bisa nggak dicari ini dulu? Bisa nggak? Ternyata bisa nggak? Hanya diketahui sudut semua, terus suruh nyari sisinya, bisa nggak? Enggak kayak. Enggak. Oke, pernyataan 2. 2 aja. BC 10. Ada 10 sama ada 30. Bisa nggak suruh nyari tanda tanya? 60-nya nggak ada loh ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, sekarang kita pakai bareng-bareng. Bisa. Bisa. Gimana caranya? Aturan sin. Iya, 10 per sin 30 betul sekali. Sama dengan tanda tanya per sin 60. Oke deh. Ini kalau soalnya diubah ya, misal ubah soal. Gimana sih? Aku suka kehilangan mouse-ku. Nah, ini. Misal ubah soal. Oke. Sip. Kemampuan kuantitatif selesai ya. Untuk penalaran umumnya, silakan teman-teman nanti bisa diulang pelajari kembali. Di sini udah aku taruh kuncinya. Oke. Kebetulan aku lagi singgah di masjid, terus ini udah mau azan. Takutnya kalau aku lanjutin kurang enak juga. Udah setengah 12. Silakan ya, nanti filenya aku kirimkan seperti biasa ke Teh Yuni ya, ke Teh Yuni. Nanti aku kirimkan filenya ke Teh Yuni. Oke deh.
Mohon maaf untuk TO, pembahasan TO 2 memang kayaknya lebih berat dari TO 1 ya. Makanya kita kayak kemarin tuh kita buru-buru nggak sih? Kayaknya enggak deh. TO 1 nggak sampai ke buru-buru banget. Nah, ini tadi ada beberapa yang memang belum membedah soalnya ya. Yang teman-teman kesulitan adalah di membedah soal. Kalau untuk konsep semuanya udah sip, lancar banget pokoknya. Kayaknya kita akan ketemu lagi di besok ya kalau nggak salah. Sering ketemu ya. Jangan bosan ya ketemu aku ya. Oke. Kalau bisa mah tiap hari, Kak. Allah. Kalau bisa tiap hari. Nanti bosen loh nek ketemu tiap hari. Kok nggak kangen-kangen gitu. Yuk dikit-dikit terus kok Maunya semua pelajaran sama Kakak. Parah. Nggak bisa. Semua pelajaran sama aku, pelajaran kimia. Matematika saintek juga, Kak. Matematika saintek juga, Kak. Iya, Kak, matematika saintek. Sorry ya, jadi kemarin lebih tuh berat Kak matematika saintek. Iya, makanya berat itu aku nggak kuat. Kan aku ini kurang lemakku, aku butuh lemak buat menimpa yang berat-berat gitu. Boleh dong share dulu. Aku tuh udah berusaha biar bisa beban berat, tapi sayangnya aku belum bisa. Nah, saintek itu sebenarnya kemarin aku juga ditawarin, oke, kayaknya sebenarnya kalau ada waktu aku bisa. Kenapa aku akhirnya menolak ke matematika saintek? Karena sekalian nih, aku kan lagi intensif juga dan yang aku pegang Kipati, jadi aku sekalian nggak persiapannya tuh udah sekalian gitu, jadinya aku ini sainteknya pending dulu karena waktunya buat persiapan materi, soal-soal dan sebagainya aku kayaknya nggak ada lagi gitu. Jadi ya udah deh, aku belum bisa. Tapi kalau misal teman-teman mau nanya-nanya monggo aja ya, nggak apa-apa. Kayak kemarin kayaknya ada yang WA mau nanya, iya nggak apa-apa. Cuman paling itu aku kasih rambu-rambu bahwa aku nggak selalu ketika ditanya langsung respon. Paling nunggu aku ada waktu luang buat responnya gitu. Sok sibuk aku, maklum ya. Mumpung masih muda, kita harus sibuk banget ya. Nanti kalau udah tua, kita tinggal ngomong anak putu, ya toh. Oke deh. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Oke? Semangat terus belajarnya. Sip. Aku pamit ya. Aku mau lanjut perjalanan. Assalamualaikum. Terima kasih Hati-hati. Ya, siap. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Sama-sama. Oke. Alhamdulillah ya untuk pembelajaran kali ini cukup seru ya. Bahas mengenai pengetahuan kuantitatif ya, kesenangan kelas saintek kan PK ya, sama Teh Ais tapi. Tapi harusnya teman-teman tetap semangat nih. Siapapun pengajarnya harus tetap semangat. Oke, kita tutup dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.